Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Bagi Anda yang setiap hari atau pernah melewati Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan ini, khususnya persis di samping gerbang tol masuk Lenteng Agung 1, pasti merasakan suasana lalu lintas seperti ini. Saat ini, Dinas Sumber Daya Air SDA memang sedang menyelesaikan proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking. Sistem jacking ini sebagaimana diterapkan di proyek drainase Jalan Swadaya Pondok Rangon, Jakarta Timur, di mana di beberapa episode lalu Jelajah Jakarta liput. Masih ingat kan? Namun beda dengan di Pondok Rangon, sistem jacking di TB Simatupang ini menggunakan mesin, bukan manual. Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini. Jadi lebih keren tentunya. Sobat Jelajah Jakarta, hari ini saya memang ingin mengajak Anda untuk melihat secara langsung aktivitas teman-teman pekerja di proyek Jalan TB Simatupang Jakarta Selatan ini. Anda yang sempat terjebak kemacetan di TB Simatupang ini pasti juga penasaran, apa sih yang dikerjakan sampai bikin macet jalanan? Sobat Jelajah Jakarta, di Jalan TB Simatupang ini ada 10 pit atau 10 lubang yang akan dimasukkan pipa-pipa beton sebagaimana saluran drainase. Kebetulan hari ini saya ditemani oleh Bang Isfaki selaku pimpinan proyek dari PT Roskaliska yang menjalankan proyek pembangunan drainase dengan sistem jacking ini dari pit 6 sampai dengan pit 10. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kami sedang melakukan pekerjaan jacking MTBM, Micro Tunneling Boring Jacking. Dengan diameter 1000, kita ada di pit 6. Apa sih kegiatan yang sedang kita lakukan dan untuk apa sih kegiatan ini? Dari secara global, kegiatan itu adalah untuk menarik air banjir di depan Mall Aeon ke Kali Ciliwung yang ada di bawah. Diameternya RCP 1000. Terus kalau panjang dari keseluruhan jacking itu tuh hampir dari 4 kilo. Cuman kami di sini mengerjakan sekitar 950 meter. Boleh kita lihat ke dalam kegiatan yang sedang dilakukan oleh tim. Ini bak lumpur yang menangkap saat mata bor sedang berjalan. Jadi mata bor itu kan berjalan mengambil sisa-sisa endapan-endapan yang ada di bawah lalu ditaruh di bak lumpur. Kebetulan bak lumpur kita ada 2, jadi mungkin pekerjaan kita bisa jadi lebih maksimal. Nah, boleh dilihat ke bawah, Pak. Ini kita lagi on the way pipa ke-15 dengan tim. Perbedaan waktu kita mengerjakan di Pondok Rangon dengan manual, itu perbedaannya hanya di mata bornya aja, Pak, atau angkel mol. Mungkin nanti gambarnya angkel mol bisa ditampilkan di slide berikutnya. Nah, ini kita benar-benar menggunakan mata bor atau angkel mol. Kalau misalnya kita mau lihat ke bawah, nanti bisa kita cek lihat dari titik point center kita. Jadi kita tidak menggunakan tenaga manusia lagi untuk menggali di dalamnya. Untuk durasi pekerjaan menggunakan manual boring sama dengan menggunakan micro tunneling itu sangat jauh berbeda, Pak. Kalau misalnya kita menggunakan MTBM ini, satu hari kita minimal itu bisa 5 sampai 7 batang RCP yang kurang lebih panjangnya 2,43 sampai 2,5 meter. Nah, kalau untuk tenaga manusia untuk mengejar kapasitas itu mungkin kita bisa pakai 3 tim. Kalau ini kita cukup dengan 1 tim ahli jacking dan tidak menggunakan orang yang gali di dalam, kita bisa mampu lah lebih dari 5 sampai 6 batang per harinya. Menggunakan tunnel ini proses pengerjaannya itu sangat efisien, Pak. Kenapa? Karena di setiap
jalur yang kita lewati itu kita tidak open cut semua. Jadi hanya spot-spot tertentu, hanya pit-pit tertentu dari pit A, pit B. Kalau di sini kan pit 1, 2, 3, 4. Jadi dari pit ke-4 ke 5, 5 ke 6 itu kita tidak gali full. Jadi ini jarak yang kita tempuh aja ke sana sekitar 50 batang pipa. Kalau 50 dikali 2,5 sekitar 125 meter lari. Itu kita hanya ngebuka pit, itu aja sih kelebihannya. Jadi kita tidak terlalu banyak buka-bukaan galian. Nah, ini pump rubrik kan. Fungsinya untuk memberi pelumas di RCP kita yang sedang ada di bawah. Jadi nanti ini akan didistribusikan ke bawah ke pipa-pipa yang ada lagi di jacking untuk mempermudah proses pekerjaan kita, Pak, untuk memperlancar. Ini airnya udah dicampur dengan air bentonet. Bentonet itu sifatnya untuk melumas lah, seperti pelumas lah. Jacking yang sekarang sedang berjalan itu sangat smooth, Pak. Kita sepertinya sedang tidak mengerjakan apa-apa, tapi sebenarnya kita lagi ongoing. Nah, ini kita lagi proses jacking, Pak, di pipa ke-15. Bisa dilihat sih dari sini. Kalau yang di Pondok Rangon kemarin kan memang benar kita di depan itu menggunakan tenaga manusia. Nah, kalau ini kita benar pure menggunakan ankle mold diameter 1000. TS ini fungsinya untuk mengontrol dari elevasi yang kita butuhkan, Pak. Jadi per segmen, per pipa, elevasi yang kita jaga dari kebutuhan tetap terkontrol. Ini bypass tangkapan dari limbah lumpur yang di depan mata bor yang akan disalurkan ke tangki yang nantinya akan diendapkan lalu dibuang. Nanti sirkulasinya diatur dari bypass ini. Jadi tembak tambah kurangnya dari ini. Ini hisap dan sembur dan dorong. Yang tadi di bak lumpur, hasil dari bak lumpur itu adalah hasil dari sedotan dari sini, Pak. Inilah bypass yang mengatur volume debit air keluar masuknya yang kita butuhkan. Sobat Jalan Jakarta, semua pekerjaan di pit ini dimonitor langsung oleh pengawas yang berada di dalam kontainer ini. Sobat Jalan Jakarta, kontainer ini jadi mengingatkan saya pada sebuah ruangan yang namanya master control di stasiun televisi, di mana di dalam master control ada seorang switcherman dan program director atau PD yang melihat sejumlah monitor-monitor yang berasal dari tangkapan kamera para kameramen. Ini ruangan operation board, ada operation board dan ada CCTV untuk memantau kegiatan yang tim sedang lakukan di lapangan dengan terorganisasi oleh operator. Nah, kita lagi ngecek ini nih, Pak, line yang sedang berjalan terhadap elevasi. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Bang Isfaki, sejauh ini pekerjaan jacking pipa-pipa beton di pit 6 ini baru mencapai 20% agar sampai ke pit berikutnya, yaitu pit 7 atau lubang ke-7. Saat ini pekerjaan kita di pipa 15 dari kebutuhan pipa 50 batang.
Jadi kurang lebih progres kita saat ini sekitar 20% untuk sampai ke pit 7. Mungkin nanti setelah ini kita next akan ke pit 7 beserta dengan mesin kita. Sobat Jelajah Jakarta, saya yakin Anda yang setiap hari atau pernah melintas di Jalan TB Simatupang ini sebel atau kesal dengan kemacetan akibat proyek pembangunan saluran drainase dengan sistem jacking ini. Ya enggak? Wajar sih. Namun mohon bersabar, sebab jika proyek ini tidak dijalankan, tentu saja TB Simatupang ini dan sekitarnya akan terus terdampak genangan atau banjir saat musim penghujan. Nah, nanti jika sistem drainase ini sudah kelar, insya Allah tidak ada lagi yang namanya genangan apalagi sampai banjir. Ya seperti beberapa lokasi yang Jelajah Jakarta sempat liput selama ini. Air cuma numpang lewat. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini. Semoga bermanfaat informasinya. Ikuti terus update proyek pembangunan di TB Simatupang ini ya. Hanya di channel Jelajah Jakarta. Jangan lupa yang belum subscribe dulu. Terima kasih. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.